Dari sudut pandang hukum gimana Kang menanggapinya Kang? Ya kalau kita melihat dulu nih beritanya nih memang luar biasa ya. Beritanya itu kayaknya panjang, artinya panjang nih, viralnya panjang, berkesinambungan. Nah perlu disimak memang kenapa, terus juga putusannya bisa putus begitu lama, dan di masyarakat kontroversi putusannya nih. Nah ini yang kita harus cermati juga. Gini ya, yang pertama, saya memang nggak mengikuti persidangan ini. Saya juga belum melihat isi putusannya, tapi saya hanya melihat dari konten-konten yang lewat di beranda saya itu. Kita lihat putusannya, ini putusan yang dia bilang itu. Putusannya, kalau putusannya memang akibat pertengkaran terus-menerus, itu sudah memenuhi syarat perceraian di dalam pengadilan agama. Karena memang ada 7 syarat dalam hukum Islam, salah satunya adalah pertengkaran yang terus-menerus. Perlu kita simak juga begini, ada beberapa pertimbangan kenapa bisa putus itu, bukan hanya pertengkaran terus-menerus, tapi juga ada yang menyangkut kepada yang namanya ada putusan yang nuyus itu. Nah, nuyus itu kita ketahui kan itu benar-benar artinya apa sih? Istri yang durhaka itu. Istri yang durhaka itu istri yang bagaimana? Kalau kita melihat dari persidangan, dasar pertimbangan nuyus itu adalah terjadinya perselingkuhan. Nah, perselingkuhan itu kan juga ada definisinya. Di dalam hukum Islam ada definisinya. Nah, kita lihat dari keterangan saksi, perselingkuhan itu terjadi ketika ada termohon dalam gugatan perceraian tersebut dengan seorang laki-laki curhat-curhatan, dan itu pun bukan di tempat tertutup, tempat terbuka. Nah, ini apakah bisa menjadi pertimbangan majelis hakim bahwa hanya sebatas itu yang namanya nusyus itu? Kalau menurut saya, definisi perselingkuhan itu harus bisa dibuktikan, bahkan dibuktikan pidananya ya. Pidananya apa? Kita lihat pidananya semestinya ada, ada perselingkuhan yang perzinahan, yang diketahui ada saksi yang melihat, menyaksikan, mendengar langsung, kan saksi jelas itu. Konotasi saksi itu saksi yang melihat, mendengar, menyaksikan langsung kejadian. Nah, ini kan nggak ada. Apakah ini bisa masuk? Kalau sesungguhnya ya, kalau saya melihat ya, kami sebagai orang hukum ini harus melihat juga perselingkuhan ini apakah masuk dengan hanya orang kita anggap curhat dengan seorang laki-laki, dinamakan perzinahan. Nah, kita simak lagi, siapa tempat curhatnya Paula? Dia kalau nggak salah itu, saudara N itu adalah sahabatnya dari pemohon. Kebayang nggak sahabatnya? Kita harus ngeliat nih, kita urut lagi nih, kok bisa ya dengan pemohon? Ya maaf sih, kalau lihat dari secara fisik, bukan seleranya Paula yang kayak gitu. Dan dari wajahnya, dari Baim pun jauh lebih ganteng Baim, ibaratnya gitu ya. Nah, kita harus lihat dulu nih urut-urutannya, kok ini bisa ya ada di situ disebutkan perselingkuhan. Dan kalau menurut saya lihat di beritanya itu, pada saat kejadian itu Baim juga ada di situ, bahkan Baim yang mempersilahkan kawannya itu sama istrinya itu dulu untuk ngobrol. Baim tinggal ke atas. Loh, kalau memang ada perselingkuhan, kenapa dibiarkan istrinya berdua-duaan dengan pria lain? Ini kan harus menjadi tanda tanya besar nih. Gitu. Kita harus simak ke dalam situ dulu ya. Nah, itu mengenai perselingkuhan. Jadi kemungkinan ada semua ini by design, kami duga ya. Ingat nih, ini yang saya duga nih, kami duga ada by design perceraian ini, perselingkuhan ini juga ada by design.
gitu loh. Bang, dari Desain pihak dalam BAIM arti apa? Desain dalam arti apa? Kang udah direncanakan. Skenario kan, ada skenario yang kami duga nih, ada skenarionya ini sudah dipersiapkan memang. Jadi bukan ujuk-ujuk cerai, oh ya gugat cerai, enggak. Menurut saya, kalau analisis saya duga sudah ada perencanaan yang matang untuk melakukan perceraian. Karena kenapa saya bisa bicara gitu, adalah sahabatnya pemohon sendiri yang bicaranya itu, yang teman curhatnya itu. Kok kenapa dia juga nggak mau tampil, kan gitu ya. Nah ini yang jadi aneh juga, nggak mau tampil sebagai saksi, nggak mau tampil diliput. Ayo dong komen dong gitu, biar kita semua publik nggak menduga-duga nih, supaya jelas betul nggak kalian selingkuh, kan gitu. Apa yang sudah dilakukan? Kalau cuma ngobrol apa selingkuh? Mestinya saya kasihan sama termohonnya waktu itu ya, karena kayak dijebak juga akhirnya nih. Ini kayak seperti dijebak akhirnya dengan si N ini. Bang, BAIM sendiri kan ngasih beberapa bukti, salah satunya itu bukti CCTV yang memperlihatkan si Paula dan NS sendiri masuk ke kamar, tapi kesaksiannya Paula sendiri memang CCTV itu cuma ada di depan pintu. Jadi di dalam itu sebenarnya ART atau anak-anaknya BAIM keluar masuk itu salah satu ini nggak sih Bang, bagian dari skenario itu? Nah, menurutnya? itulah yang saya duga tadi. Kenapa? Dari segi fisik aja orangnya udahlah, menurut saya nggak mungkin itu dari segi fisik. Dua, tadi yang disampaikan kan, apalagi ada CCTV ngadep ke kamar, kan nggak mungkin ada CCTV ngadep ke situ. Itu udah di skenario, kan menurut saya udah diduga, saya duga ada skenario. Kenapa ngadepnya ke situ? Ke pintu kamar. Kan biasanya umumnya ke ruangan, ke dekat-dekat kamar. Ya ini menuju ke kamar. Dan tadi dikatakan bahwa pada keluar masuk itu bukan pintu yang dikunci. Kalau dikunci, tanda kutip kemungkinan bisa ada terjadi. Walaupun nggak terjadi apa-apa, tapi asumsi jelas pasti terjadi. Nah ini pintu terbuka, kalau terbuka mau ngapain? Coba. Apalagi ditambah ada anak-anak masuk, ART masuk, itu kan nggak mungkin seperti itu, gitu. Nah itu soal mengenai perselingkuhan. Gitu. Kalau apa memang di skenario kan ada unsur pelanggaran nggak sih Kang? Ya pelanggaran sih nggak ada, cuman kan tega banget gitu menurut saya ya, gitu. Semua di skenario kan akhirnya kan dalam putusan itu kan banyak merugikan Paulanya itu, gitu kan gitu. Dampaknya apa aja Bang buat Paula? Dampaknya pembunuhan karakter terhadap Paula, ya. Terus lagi dampaknya dalam putusan ini merugikan, pasti hilang hak asuh Paula. Pada anak di bawah umur wajib ikut dengan ibunya. Tapi ini kan karena ada pertimbangan nusius tadi, enggak mungkin hak asuh ada di Paula. Pasti hilang itu. Nah, terus akibat nusius apa lagi? Banyak. Tidak wajib memberikan mut'ah. Tidak wajib mengikuti harta gondong, mengikuti hukum Islam. Jadi tinggal kalau kita diperdata ke rohiman ya, tinggal kebijaksanaan BAIM aja terhadap Paula. Jadi nggak menurut hukum Islam gondong gininya. Jadi banyak hak yang hilang dari Paula, ya pasti dirugikan akibat putusan itu. Gitu. Bang, tapi di sini juga kan banyak kejanggalan dan juga banyak keanehan juga ya, mungkin dari sisi BAIM juga yang ranah privasi gitu, yang apapun semuanya direkam gitu, termasuk pembicaraan dia bersama Paula juga semua direkam dan itu tersebar. Yang namanya rekaman itu kan otomatis dia merekam di handphone pribadinya, dan jikalau itu terbukti dia sengaja menyebarkannya, apakah itu ada unsur juga dia melanggar undang-undang ITE Bang? Ya kalau itu kan jelas semua ya. Apalagi ini kan tadi dikatakan direkam. Direkam artinya dengan sengaja, dengan sadar merekam pembicaraan yang sifatnya pribadi. Kalau itu disebarluaskan, ya kita pastikan ada pidanaannya itu.
gitu. Jelas undang-undang ITE itu jelas itu. Di situ kena menyebarluaskan. Karena perbincangan pribadi. Ini kan yang menyebarkan sendiri kan akun-akun di Instagram yang anonim istilahnya Bang, tapi bisa diusut ya itu dari mana asalnya berarti? Gampang itu. Urusan sejam aja nggak nyampe sejam, cyber bisa itu kok, bisa lacak itu. Tinggal apakah dari Paulanya mau melakukan laporan pidananya nggak gitu. Kalau Paulanya mau laporkan pidana, cyber itu sebentar itu, cari itu nggak susah, nggak sulit. Termasuk yang ada katanya beredar putusan kutipan lembar putusan perceraian. Nah, itu juga lebih bahaya lagi itu, disebarluaskan itu. Itu kan sifatnya privasi, pribadi. Oh, itu telak itu pidananya. Tinggal sekarang Paula dengan tim hukumnya aja yang mau melakukan apa enggak itu. Gitu. Kalau saya pribadi nih, mungkin sepakat nih kawan-kawan partner saya nih. Mungkin sepakat, kalau saya hajar pidana dulu.